Kembali bersama kami pemirsa, Prof. Hik setelah tadi sudah mendengarkan pernyataan pidato berapi-api dari Pak Prabowo. Jadi arah kebijakan khususnya untuk konflik Israel-Palestina ini akankah lebih tegas atau bagaimana Prof melihatnya? Karena kan sekarang Indonesia pas zaman Pak Presiden Joko Widodo ini juga sudah begitu aktif, apalagi di dalam OKI kemudian di PBB juga. Saya rasa akan lebih tegas ya. Ingat pada waktu beliau masih jadi Menhan, Panglima sudah meminta persetujuan dari Komisi 1 untuk bisa menggerakkan pasukan. Ya, pasukan bukan pasukan kita berhadapan-hadapan dengan Israel tentunya, tapi pasukan ketika kita diminta untuk menyumbang pasukan perdamaian. Ya, karena itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo kalau saya nggak salah pada waktu Shangri-La Dialogue. Beliau mengatakan secara konkret bahwa kita akan kirim. Nah, tapi sekarang ini kan pasukan yang kita kirim adalah tim kesehatan yang sudah melakukan pekerjaan. Tadi dikatakan oleh Pak Prabowo ini pekerjaan besar dari Pak Jokowi. Tapi itu kan sebenarnya di lapangannya itu Pak Prabowo. Nah, bukannya tidak mungkin bahwa sekarang Pak Prabowo sebagai presiden, beliau bisa menggerakkan komponen-komponen yang penting untuk kemudian bisa melakukan berbagai kegiatan di Gaza dan Rafah. Nah, dugaan saya juga berikutnya adalah Presiden akan bisa berkontak dengan Presiden Joe Biden dan menyampaikan bahwa tahu nggak, sekarang banyak dunia mengkritik Amerika Serikat karena Anda sebagai penjaga moral dunia, tetapi Anda membenarkan tindakan-tindakan yang secara moral itu tidak benar, salah, secara hukum juga salah, yaitu melakukan genosida. Memang kan Israel selalu mengatakan apa yang kami lakukan adalah hak untuk membela diri kami karena kami diserang pada tanggal 7 Oktober tahun kemarin, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah melebihi, tidak proporsional lagi, ya, sudah sampai melakukan genosida. Nah, ini mungkin akan disampaikan, tetapi juga pada saat yang bersamaan Pak Prabowo akan mengontak misalnya pemimpin di Iran untuk tidak melakukan serangan ke Israel, atau misalnya meminta proksi-proksinya Hamas, Hezbollah dan kemudian juga Houthi untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, dalam konteks seperti ini tentu ini harus backdoor semuanya, dan saya berharap bahwa di antara mereka akhirnya mereka menghentikan serangan itu karena mereka mengatakan bahwa dunia yang disampaikan oleh Indonesia menghendaki kita selesaikan perang ini. Karena apa? Indonesia perannya bukan sebagai mediator biasa, tetapi Indonesia menjadi penyelamat muka dari para pemimpin ini. Karena kalau kita sudah berperang, itu ada istilah point of no return. Kita harus either menang atau kalah. Nah, nggak mungkin mundur. Nah, bagaimana caranya supaya mereka belum menang, belum kalah, tetapi di tengah-tengah itu bisa mundur. Nah, disitulah perlunya penyelamat muka. Ya, saving faces itu sangat penting. Nah, di situ Indonesia bisa berperan. Ya, bukan kemudian kita justru mengkobar-kobarkan perang ini. Tadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, beliau nggak mengatakan bahwa kita akan berpihak pada Hamas misalnya atau Fatah, tidak. Beliau mengatakan kita berpihak pada rakyat Palestina. Itu udah paling benar. Ya, menurut saya. Karena apa? Kita tidak berpihak pada Israel, kita tidak berpihak pada Hamas, ya, apalagi Israel gitu ya. Tetapi kita berpihak pada perdamaian dan kemanusiaan. Prof Karim, apakah artinya Pak Prabowo ini akan memang terjun langsung ya, atau memang juga ada pelibatan, karena kita lihat kan sampai malam ini kemungkinan akan ada pengumuman dari kabinet yang baru, kemungkinan akan ada Menteri Luar Negeri, kemudian juga Wamen ini ada 2, ada Pak Tata dan juga ada Pak Anies Mata. Ini apakah mungkin ada pelibatan juga tentunya, atau langsung dari Pak Prabowo ini akan turun langsung? Kalau kita lihat bahwa susunan yang dibentuk ya, di mana ada penambahan Wakil Menteri Luar Negeri, itu kan menunjukkan bahwa apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo bahwa kesibukan dari Kementerian Luar Negeri kan akan meningkat. Ya. Nah, oleh karena itu saya juga kemudian menanyakan bagaimana division of labor, pembagian antara Wakil Menteri yang satu dengan Menteri yang lain ya. Nah, tampaknya mungkin Pak Anies Mata itu banyak peranannya di bidang pendekatan-pendekatan di daerah Timur Tengah ya, dan juga masalah-masalah yang menyangkut mengenai Palestina dan Israel, sedangkan yang lain tuh di dalam wilayah dunia yang lain, dunia yang lain. Tapi saya melihat bahwa tentunya
penyelesaian mengenai masalah sengketa Palestina ini tidak bisa lagi rutin seperti dulu. Oke. Tidak bisa rutin dengan menyusun draft-draft resolusi. Tapi harus maju dengan beberapa alternatif mengenai jalan keluar terhadap problem yang ada. Ya, sekarang kan begini, masing-masing pihak tidak ada kepastian mengenai bagaimana dia bisa negara aman. Ya, jadi kita lihat juga Palestina menghadapi ketidakamanan dari hari ke hari. Demikian juga Israel juga selalu takut mendapatkan bom dari mana-mana. Nah sekarang bagaimana kita bisa memberikan alternatif kepada pihak-pihak terkait itu mengenai hilangnya kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Nah oleh karena itu difikirkanlah bagaimana menyatukan pihak-pihak yang berkait. Bagaimana sekarang kita melihat Palestina untuk mendapatkan jalan keluar itu kalau dia sendiri tidak bersatu. Ya kita Indonesia dulu bisa memperoleh kemerdekaan dari Belanda itu kenapa? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke jadi satu kan. Indonesia kesatuannya Indonesia. Tapi kalau mereka kan yang satu yang di daerah tepi barat itu Fatah, yang di daerah Gaza itu Hamas ya. Ini merupakan suatu tantangan ya untuk penyelesaiannya dengan mempersatukan mereka. Oke. Ya jadi sekarang kan Cina sudah aktif untuk menyelesaikan itu. Nah sekarang tinggal bagaimana menggabungkan antara satunya Palestina dengan satunya Israel itu. Oke. Ya. Oke. Selain konflik mengenai Israel dan juga Palestina, Prof, ini kita juga melihat ya bagaimana kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Presiden Cina Xi Jinping. Bahkan kita ketahui Cina ini adalah negara pertama yang kemudian dikunjungi Pak Prabowo pada saat terpilih menjadi presiden, terpilih pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana ini kemudian melihatnya dan berpengaruhkah ini terhadap kebijakan luar negeri nanti? Boleh dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami segera kembali.